Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan penjelasan lengkap PG yang sekarang masuk ke IE, Intuiting Extrovert. Ya, penjelasan ini saya ambilkan dari buku penjelasan tes Stephen yang disitu banyak kata kunci dan akan saya jelaskan di sini detail sampai beberapa prakteknya. Langsung saya baca. Kecerdasan Anda adalah intuiti yang berarti merujuk pada indera keenam. Indera keenam kemarin saya jelaskan sebagai intuisi data sepotong untuk merancang masa depan. Ya. Dapat data sepotong kemarin ya, ada orang jualan kaos bagus, ya langsung intuisinya itu bergerak. Wah, ini kalau saya modifikasi bisa gunakan untuk bisnis atau dijual dengan sangat mahal ya. Misalnya baju katakan ya, baju 30.000 dia beri bordir yang bagus, hiasan yang bagus. Bordirnya mungkin 50.000, harga modal total 80.000, dijual 300.000. Lah itu gaya bisnis Intuiting Extrovert yang sekaligus menjadi otak kreatif Anda. Kenapa Intuiting kreatif? Karena otaknya mengendalikan perut, organ terkuatnya saraf. Otaknya mengendalikan perut agak kenyang, sedikit kenyang atau tidak terlalu kenyang, dia berkontraksi. Otaknya fresh, memerintahkan atau menyuruh saraf untuk memproduksi ide-ide. Di dunia kedokteran, saraf itu berfungsi diantaranya adalah untuk sintesa protein, membentuk protein. Tetapi kalau di dunia Stephen, saraf itu berfungsi untuk menciptakan ide-ide atau sintesa ide-ide. Kecerdasan tersebut dikemudikan bergerak dari luar ke dalam sehingga Anda pandai memprediksi kecenderungan bisnis ke depan. Intuiting kreatif tapi ekstrovert. Ekstrovert itu dari luar ke dalam. Di luar ada peluang apa, diolah dalam otak dia, dikeluarkan, tapi sebelum dikeluarkan dimodifikasi untuk bisa menjadi karya atau barang yang lebih bagus dari yang dia contek ya. Maka dia paling pandai bisnis ini Intuiting Extrovert ya. Kalau dibandingkan dengan Intuiting Introvert ya kurang lebih sama, tapi masih bagus Intuiting Extrovert karena dia membumikan sebuah kegiatan atau bisnis. Misalnya ya, dia desainer rumah atau dia seorang arsitek. Karena dia ekstrovert, dari luar ke dalam dia nyontek dulu beberapa desain rumah di internet, dimasukkan otak dia merenung, dimodifikasi, akhirnya menghasilkan desain rumah yang jauh lebih bagus dari yang dicontek. Itu gaya bisnis orang Intuiting Extrovert. Lanjut, jenis kecerdasan adalah spatial quotient. Spasial itu terjemahan bebasnya meruang. Meruang itu begini. Misalnya ada seorang Intuiting Extrovert mau membelikan pakaian anaknya. Dia cuma mengira-ngira pakai tangan gini, kira-kira ukurannya segini nih, dia dari kejauhan itu. Pakaian anak saya ukurannya kira-kira lebar segini, panjang segini. Dia ke toko, dikira-kira gini bisa tepat. Itu namanya meruang. Dalam prakteknya, dia biasanya untuk memprediksi bisnis ke depan itu bagus. Contoh, ada seorang Intuiting Extrovert, dia bisnis stone crusher, yaitu pemecah batu, mesin pemecah batu. Hari itu orang bilang itu enggak prospek, dia bilang nanti 2 tahun lagi akan booming. Betul, dia kelola dengan konsep dan sistem yang bagus, 2 tahun kemudian dia melejit. Nah, itu adalah kelebihan dari atau kecerdasan dari Intuiting Extrovert, spasial atau meruang. Kalau dia olahragawan, sepak bola, dia paling pandai memperkirakan dengan tembakan tendangan jarak jauh untuk bisa masukkan bola itu ke gawang lawan dengan tendangan yang parabola ya, melengkung ini ya. Parabola itu melengkung gini, lintasan dari bola itu. Termasuk nanti kalau pemain basket juga sama. Anda pernah basket, biasanya dia sukanya 3 point ya, dari lingkaran besar itu di depan gawangnya lawan, dia di luar itu bisa nembak, syuting. Bolanya parabola gini bisa masuk. Jadi karena kenapa dia sangat jitu dalam menembak itu karena dia itu meruang, pandai mempertahankan ruang dengan kecepatan sekian, kemudian sudut sekian, ketinggian sekian, dia nanti akan pas. Termasuk nanti adalah memanah itu sama ya, anak panahnya kan bentuknya parabola gini melengkung ya, itu meruang. Kemudian peranan reformer atau pembaharu, ya, dia ingin membaharui sesuatu yang ada dengan dimodifikasi, entah itu sekolah, pondok pesantren, perusahaan,
ya, organisasi dan seterusnya. Kelebihan innovation karya cipta, karya cipta, ininya saya katakan ATM kemarin ya. Amati, tiru, modifikasi. Kalau intuiting introvert, invention, penemuan, berarti murni penemuan dia, ya, unik. Tetapi kalau intuiting extrovert adalah innovation, karya cipta, yaitu ATM, amati, tiru, modifikasi, memodifikasi barang yang sudah ada menjadi lebih bagus, ya, dengan tingkat kualitas yang mungkin berlipat-lipat. Target adalah quality atau kualitas. Dia kerja kalau nggak berkualitas, ya nggak puas, dia nggak mau. Harapan assembling, yaitu kreativitas perakitan, dirakit. Ya, misalnya dia ngarang buku novel misalnya. Kejadian A, kejadian B, C dirangkai akhirnya menjadi sebuah cipta novel ya. Potongan puzzle itu dia rangkai menjadi sebuah kisah dalam sebuah novel. Atau kalau dia detektif, puzzle kasus yang diselidiki ya, misalnya menyelidiki sebuah kasus pembunuhan. Di sini ada pisau berlumuran darah, di situ ada bercak kaki orang, di sana ada tapak kaki. Yaitu di 3 puzzle ini dihubungkan menjadi sebuah cerita kasus pembunuhan misalnya. Arah merek, yaitu merek pada margin keuntungannya ya, untungnya inginnya sama seperti intuiting introvert, satu barang mutunya sangat besar ya. Tabiat keuangan maju ya, harus maju itu ya untung besar itu tadi. 4 kata kunci: mengarang, perut panjang, perubahan, rakitan ya. Kata yang pertama mengarang, sudah saya jelaskan kemarin, saya ulangi lagi, bisa mengarang cerita, membuat konsep dan sistem. Intinya sesuatu yang dia bisa berkreativitas diwujudkan dalam tulisan, nah itu namanya mengarang. Perut panjang, kalau secara anatomi tubuh memang intuiting perutnya paling panjang. Kalau makan tidak kenyang-kenyang, tetapi kalau terlalu kenyang dia akan ngantuk dan kurang kreatif ya. Silakan dibuktikan. Maunya dia perubahan, kata kunci yang ketiga, harus ada perubahan. Nah, kata kunci yang keempat ini yang paling beda, satu aja yang beda dari intuiting introvert. Kalau intuiting introvert kan murni, di sini rakitan. Ya, dia mengkombinasikan satu sistem dengan sistem lain, sistem ini digabungkan jadi sistem yang lebih bagus. Mobil ini dikasih modifikasi ini, kemudian dikasih modifikasi lagi yang B, menjadi mobil yang tampilannya menjadi lebih bagus. Itu namanya rakitan. Cara belajar merumuskan tema yang dipelajari. Jadi kalau Anda intuiting extrovert sudah dewasa, mau baca buku tebal 500 halaman, caranya begini. Lihat judul sudah mulai memprediksi isinya. Lihat resensi, ringkasannya belakang, sudah mulai mendalam lagi. Lihat daftar isi, sudah semakin dia bisa menebak isinya. Terus tiap bab itu ambil kata kuncinya saja, intisarinya saja, tiap bab sampai mungkin bab 20. Hanya mengambil intisarinya tersebut sampai bab 20, judul, daftar isi, dan resensi, buku tutup, dia bisa cerita. Itu hebatnya intuiting. Baik, intuiting introvert, extrovert, kurang lebih hampir sama. Dia cara belajarnya adalah seperti itu ketika harus membaca buku yang tebal. Fasilitasi dengan bongkar pasang, biar tertarik. Kalau nggak ada yang heboh-heboh, nggak ada bongkar pasang, hanya monoton, lihat slide atau lihat papan tulis, cuma diceritain aja, dia biasanya kurang tertarik. Dan sesekali melatih soal ya, biar ya bukan hanya teori aja, tapi juga ada praktek, yaitu mengerjakan soal. Meningkatkan minat belajar, diberi waktu gerak dan difasilitasi minatnya. Ya, sambil bergerak-gerak, sambil nari-nari misalnya kalau anak-anak boleh ya. Dan difasilitasi minatnya, apa minatnya? Pada lihat YouTube dulu sambil belajar, sambil lihat YouTube yang itu video pendidikan, nah itu dia suka. Kalau diri mencari bisnis untuk mengkapitalisasi asetnya, maka intuiting extrovert paling pandai bisnis. Lihat peluang di luar, masukkan otak, buat konsep sistem, jadi bisnis yang sangat bagus. Maka intuiting extrovert itu ketika ada peluang, dia membuat konsep sampai bisnis sistemnya dari A sampai Z itu bisa. Dia praktekkan sendiri, setelah jalan baru dia serahkan kepada karyawannya, diajari sehingga nanti bisnisnya bisa berjalan secara otomatis atau autopilot. Chemistry mendaratkan kata. Mendarat kata berarti ada sebuah fenomena, sebuah visi kata gitu,
dia turunkan, dia buatan konsepnya, sistemnya sampai visi itu bisa tercapai ya. Kalau Anda yang di yayasan misalnya ingin membuat pondok pesantren level nasional ya, pondok tahfidz level nasional, itu visi besar, diserahkan pada intuiting yang kompeten, dia buat konsep sistem, kemudian dijalankan, setelah itu merekrut kalian sesuai dengan kompetensinya, dicukupkan, maka dia akan bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dari ketua yayasan yang visioner tadi ya. Itu namanya mendaratkan kata. Kemudian karir di bidang industrinya atau rumpunnya itu adalah kewirausahaan atau investasi, berarti ya bisnis ya, termasuk investasi, tanam modal, pendidikan atau pelatihan, sastra, sinematografi atau perfilman, spionase, detektif atau kepolisian ya. Kalau sebagai polisi biasanya sebagai detektif. Sekarang profesinya adalah marketer atau iklan agensi, lifestyle atau mode, bisnis penerbangan, bisnis agroforestry, seniman, pengusaha, peneliti sains murni, fisikawan kuantum, pencipta lagu, re-engineering, kemudian bisnis sudah tadi, pemain saham, investor, pakar pembelajaran untuk pemodul, event organizer, EO, produsen, desainer, ahli kreatif berbagai bidang, arsitek, sutradara, pelukis, kemudian saham. Ya, silakan nanti yang sudah tes bisa dibaca sendiri. Sisi positif yang perlu dibina, ini negatifnya intuiting extrovert yang harus disembuhkan. Yang pertama, dia ibarat detektif yang hebat menginvestigasi, maka dia harus berjarak dengan lingkungannya ya. Intuiting extrovert yang masih asli itu selalu berjarak dengan orang lain. Kalau konteksnya dia sudah bekerja, sudah bisnis, harus mengobati ini, menaik ke mental positif dengan cara apa? Dia mau dekat dengan orang lain ya sesuai dengan kebutuhan ya. Jangan semua orang dijauhi, semua orang dijaga jaraknya, nanti bisnisnya akan bisa bermasalah. Memuja misi pribadinya namun enggan terbebani dengan hubungan yang mendalam ya. Dia punya konsep pribadi dan seterusnya, membuat sistem, tapi biasanya dia tidak suka hubungan privasi terlalu mendalam dengan orang lain, dia tidak suka ya. Ketika dia butuh nasihat, harusnya ya sesekali bolehlah dia curhat ke orang lain untuk memberikan nasihat. Intuisi ya, intuisi tadi adalah data sepotong hari ini untuk memprediksi masa depan, dan kreativitasnya meluas, namun dakalanya dia lari secara asketis ya. Kreativitasnya meluas, kadang-kadang dia ketika mentok lari secara asketis. Asketis itu apa ya? Bertapa, menyendiri dan melakukan pesta pelampiasan ya. Ada masalah menyendiri, kemudian ke sebuah kafe sehari misalnya menghabiskan 5 juta, 10 juta untuk pelampiasan atas mungkin masalah yang dihadapinya. Ide-ide besar di-assembling dengan idenya sendiri untuk menjadi lebih bernilai ya. Ide besar digabung ide lain, di-assembling, kemudian ditambahi idenya sendiri, yang punya ide A, gabung B, tambah idenya sendiri menjadi sesuatu yang lebih bernilai dari yang dicontek. Namun sayangnya ia bergantung pada mastermind-nya. Mastermind-nya itu pola pikir yang utama, yaitu keras kepala itu tadi. Dia masih terlalu keras kepala, tolong itu agak dikurangi nanti untuk intuiting, karena kalau Anda terlalu keras kepala nanti berdampak pada yang terakhir ini. Selalu ingin perubahan yang kontekstual ya, perubahan yang kontekstual dan progresif, namun tidak menyadari api permusuhan yang menentangnya. Kalau dia nanti ingin perubahan dan memasang kehendak sistem harus jalan begini dan begitu, dia terlalu keras kepala, nanti dia banyak musuh dari kalangan anak buahnya yang dia tidak merasakan. Nah ini tolong silakan nanti diantisipasi untuk orang intuiting extrovert. Demikian rekan-rekan penjelasan saya PGIE intuiting extrovert, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Sofyan Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.